Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada. Manfaat unsur N pada tanaman. Seperti kita ketahui bahwa tanaman itu dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari awal tanam sampai dengan panen itu membutuhkan pupuk yang mengandung setidak-tidaknya memenuhi syarat 16 unsur hara. Itu yang ideal. Nah, unsur hara itu ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro, ada pupuk. Nah, unsur hara makro sendiri itu diantaranya adalah N atau nitrogen. Lah, pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen ini atau selanjutnya kita sebut saja dengan pupuk nitrogen itu tentu mempunyai manfaat dan saya yakin juga teman-teman sudah tahu. Tapi tidak ada salahnya kita ulangi lagi. Bahwasanya pupuk dengan kandungan unsur hara nitrogen ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Unsur hara nitrogen ini harus mutlak ada pada pupuk agar diserap tanaman. Harus ada pada tanaman, gitu intinya. Jadi manfaatnya karena dia bermanfaat untuk pertumbuhannya, terutama di fase-fase awal atau di fase vegetatif itu sangat membutuhkan pupuk dengan unsur N atau pupuk nitrogen. Yang kedua, pupuk nitrogen ini sangat berpengaruh atau diperlukan dalam pembentukan klorofil pada daun. Jadi bersama unsur-unsur yang lain itu membentuk klorofil di daun. Yang ketiga, manfaat dari pupuk nitrogen ini adalah untuk membentuk asam amino. Membentuk asam amino menghasilkan protein yang akibatnya protein yang terkandung pada hasil panen akan tersedia, akan banyak, atau hasil panennya banyak mengandung protein gitu. Kualitas hasil panen. Jadi yang utama tadi sebagai untuk pertumbuhan di fase vegetatif atau fase awal, yaitu pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan tunas daun, itu dipengaruhi oleh pupuk nitrogen. Juga kalau pada tanaman padi misalnya, dia akan berpengaruh pada jumlah anakan. Misalnya yang paling jelas kelihatan pengaruhnya adalah jumlah anakan. Nah, teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa aplikasi atau penggunaan pupuk nitrogen ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah pemberian pupuk nitrogen ini harus tepat waktu. Kudu pas waktunya, yaitu pada fase-fase awal atau fase vegetatif. Kenapa? Karena dia untuk pertumbuhan utamanya. Ketika diberikan pada fase generatif, maka akibatnya akan berdampak negatif. Apa itu dampak negatifnya? Fase generatif misalnya, tanaman sudah berbunga, diberikan pupuk nitrogen atau pupuk N, maka akan rontok bunganya. Tuh. Kemudian diberikan pada fase generatif, ketika tanaman sudah berbuah, maka akan menjadikan tanaman itu atau buahnya itu terlambat matang. Janjane atau seharusnya sudah siap matang untuk dipanen, karena diberi pupuk nitrogen maka terlambat. Karena tanaman yang diberi pupuk nitrogen akan terangsang pertumbuhannya, tunas lagi begitu. Dan energi untuk mematangkan buah itu terganggu. Sebagian berkonsentrasi untuk tumbuh tunas baru dan perkembangan tanaman itu tadi. Oleh karenanya tidak baik ketika diberikan pada fase generatif. Kemudian pupuk N ini juga harus memperhatikan, yaitu tepat dosisnya, jumlahnya. Kenapa harus tepat jumlahnya? Ya jelas, segala sesuatu yang tidak pas, tidak tepat itu akan berdampak negatif. Contohnya apa? Misalnya gimana? Penjelasannya bagaimana? Intinya kalau dia diberikan dalam dosis yang kurang, maka akan yang terlihat tanaman tentunya tidak tumbuh dengan sempurna, tidak tumbuh ideal. Ya ora modot gampangane. Kemudian ketika diberikan
dengan berlebihan misalnya pada tanaman padi diberikan dengan dosis yang melebihi dosisnya, ukurannya dosis tinggi, maka yang timbul adalah pembentukan daun yang terlihat hijau, asam amino dan protein yang terkandung di daun itu tinggi, besar, sehingga menyebabkan disukai oleh penyakit. Misalnya jamur atau fusarium atau apa, itu salah satu diantaranya adalah pemberian pupuk nitrogen dengan dosis tinggi. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan, pemberian pupuk nitrogen ini harus berimbang, teman-teman. Berimbang dengan apa? Berimbang dengan pemberian pupuk lainnya. Pupuk N, nitrogen, seimbang dengan pemberian pupuk P dan K. Pupuk fosfor dan pupuk yang mengandung kalium seimbang. Jadi tetap juga dikasih pupuk P dan juga pupuk kalium, fosfor dan kalium. Tidak hanya diberikan pupuk nitrogen tok. Dan yang harus diperhatikan juga diimbangi dengan pemberian pupuk organik. Kenapa? Karena dengan diberikan pupuk organik, maka unsur hara yang terdapat di media tanam atau di tanahnya itu akan semakin kaya, sehingga akan mempercepat proses penyerapan nutrisi untuk tanaman. Jadi pupuk nitrogen ini kan ketika diberikan tidak serta-merta langsung diserap tanaman. Dia mengalami proses pemecahan, proses penguraian. Jadi senyawa-senyawanya akan pecah, kemudian hanya senyawa yang bisa diserap oleh tanaman itulah yang diserap oleh tanaman. Makanya dengan diberikan bahan organik itu akan mempercepat perubahan senyawa tadi. Jadi salah satunya kalau di nitrogen itu harus dirubah menjadi nitrat agar bisa diserap oleh tanaman, senyawa organik N. Oke, kemudian berdasarkan senyawa penyusunnya, pupuk nitrogen ini ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah pupuk nitrogen nitrat dan pupuk amonium. Jadi kita sampaikan di video-video selanjutnya. Saya kira sementara ini dulu, semoga bermanfaat. Manfaat nitrogen pada tanaman. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh pertanian, yes!